tentang manajemen risiko sebagai sebuah disiplin ilmu ya. Sebenarnya masih dikategorikan eh, ya barulah dan mungkin baru berkembang ya dibandingkan dengan disiplin ilmu manajemen yang lain. Nah, manajemen risiko ini awalnya mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ede ya, saya sebagai prolog aja. Eh, Pengertian atau terminologi manajemen risiko itu awalnya itu cenderung melekat pada fungsi asuransi ya, orang-orang ekonomi itu untuk mengurangi risiko, tidak baliknya atau tidak kembalinya uang yang dipinjamkan, ya, baik itu korporasi maupun individu, itu mereka getol sekali ya, karena untuk mengurangi risiko kerugian. Nah, namun pada perkembangannya manajemen risiko itu mulai dikenali untuk eh, berbagai aktivitas ya, baik individu maupun organisasi yang fungsinya adalah untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara luas. Ya, tidak hanya terkait dengan asuransi saja tentang utang piutang. Perkembangannya cepat sekali. Nah, kemudian di Indonesia itu secara formal itu baru tahun 2002-an lah, ketika terbit keputusan Menteri BUMN ya waktu itu tahun 2002-an ya terkait dengan penerapan praktek GCG ya, Good Corporate Governance ya pada BUMN. Nah, kemudian tentunya keputusan ataupun keputusan Menteri ini mendorong penerapan manajemen risiko di kalangan BUMN. Nah, terus berkembang. Nah, kemudian di ranah pendidikan pun mulai ya. Kalau dari sisi anggaran di Kementerian Pendidikan ini sudah cukup lama ya. Ya karena pendidikan tinggi itu menjadi badan apa hukum ya di antaranya, kemudian di bawahnya ada BLU ya seperti kita UPN ini BLU, maka kemudian didorong untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, cuman masih pada tataran anggaran. Nah, kemudian sekitar tahun 2010-an lah, 2010, 2000 sampai 2015 itu ada upaya untuk menerapkan manajemen risiko itu dalam implementasi perguruan tinggi. Saya anukan dulu ini dari pendidikan memang agak lambat ya di implementasi perguruan tinggi, universitas itu memang sampai saat ini pun belum ya. Tapi kalau dari sisi anggaran memang sudah ada ya, karena ada apa Irjen ya, Irjen di setiap menteri yaitu mereka berkaitan dengan anggaran tentunya. Tapi dalam implementasi perguruan tinggi memang belum dilakukan secara penuh ya. Nah, saya bersyukur karena kurang lebih 2000 2020-an ya, ketika saya masih diberi kesempatan untuk ikut membantu mengatur UPN ya di Warek Akademik, kemudian saya berkesempatan untuk mendapatkan apa semacam keterampilan lah ya untuk memahami tentang manajemen risiko untuk implementasi eh, apa pelaksanaan lah secara umum, tidak hanya anggaran ya tapi implementasi akademik di sebuah perguruan tinggi. Nah, ini baru berusaha mendapatkan sertifikat ini ya karena waktu itu belum ada sertifikasi ya ketika saya mendapatkan ya semacam eh, apa ya peningkatan mutu lah untuk pemegang kendali di akademik itu belum ada sertifikasi, baru tahun 24 ya tahun 24 kebetulan saya pas nggak sempat untuk mendapatkan sertifikasi itu. Nah, ini baru berusaha ini kira-kira supaya ada sebagai
dosen lah kan ini dari teman-teman kan nggak ada yang berapa sebagai dosen ya. Eh, Sebagai dosen ini cukup anu ya unik lah anu ya. Baik itu terkait dengan manajemen risiko. Nah, ketika kita bicara tentang eh, manajemen risiko ya, apa itu risiko? Ini kita harus bicara pada konteksnya. Nah, kira-kira langkahnya seperti itu. Jadi semua aktivitas kita, semua kegiatan kita untuk mencapai target dan melaksanakan visi, misi, tujuan, ya pasti ada goalnya, ada tujuannya. Saya keluarkan pointer dulu. Ya, nah ketika kita melaksanakan program-program kita, rencana-rencana kita, itu tidak selalu bahwa kita akan mencapai goal 100%. Pasti ada kejadian-kejadian, ada hambatan, ada kebijakan-kebijakan dari luar atau faktor-faktor eksternal yang menjadikan hasil kita itu tidak sama dengan goal yang kita inginkan. Jadi ada deviasi. Nah, inilah yang disebut risiko. Jadi risiko itu muncul ketika sebuah institusi, sebuah perusahaan itu tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mencapai goal yang telah dirumuskan sebelumnya. Inilah yang disebut risiko. Nah, sebagai gambaran, apakah itu risiko? Sederhana saja, Bapak Ibu. Misalnya, penjenengan tinggal di suatu lokasi. Ya, ini saya di Jogja ya, saya gambarkan saja. Misalnya di daerah di belakang Sleman City Mall ya, itu kan ada cukup banyak apa kos-kosan eksklusif lah. Misalnya di antara teman-teman ini tinggal di sana. Kemudian akan ada pendadaran tesis. Mudah-mudahan ini semuanya bisa cepat ya. Pendadaran tesis jam 9 katakanlah. Nah, tentunya ketika kita sudah membuat goal, ya, target jam 9 itu pendadaran sudah dimulai. Nah, pada pelaksanaannya nanti ketika kita mau menuju target, ada hujan kah, ya, sehingga timbul kemacetan yang tidak kita duga atau sudah kita prediksi bahwa di eh, antara jalan, baik itu nanti menuju Jalan Jogja Magelang lewat Ring Road atau mungkin masuk ke Jalan Kaliurang dulu ya ke arah timur dari Gito Gati itu dari Sleman City Mall itu kemudian Jalan Kaliurang kemudian ketemu di Ring Road ada banyak alternatif. Ya, tetapi kemudian terjadi hujan yang menyebabkan macet atau tidak terjadi hujan memang terjadi kemacetan maka muncullah ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menjadikan potensi kegagalan ketercapaian sampai tujuan. Yang kita mentargetkan katakanlah jam 8.30 karena harus ada persiapan dan sebagainya. Gagal. Inilah yang kita sebut sebagai risiko. Ya, jadi hujan dan macet itu menjadi risiko ketika kita mentargetkan mempunyai tujuan untuk mencapai lokasi itu pada jam tertentu. Tetapi kalau kita tidak ada target, ya, kuliah biasa ataupun sekedar ketemu dengan teman-teman, maka tidak mungkin ada risiko karena tidak ada target. Ya, sampai di lokasi jam berapapun tidak ada masalah, maka itu tidak akan muncul risiko. Nah, gambaran risiko kira-kira seperti itu. Ya, nah, ini secara singkat ya, karena adanya ketidakpastian sehingga menimbulkan kegagalan untuk mencapai tujuan, itulah yang disebut risiko. Nah, ketidakpastian itu akan memunculkan sebuah risiko.
yang ketidakpastian itu akan muncul karena beberapa alasan. Yang pertama adalah jeda waktu antara perencanaan suatu kegiatan hingga akhir kegiatan. Yang kedua, ini yang penting adalah keterbatasan informasi. Ya. Ketika informasi itu tersedia, kita sudah menyiapkan jam 7:30, ya, sudah siap berangkat dan ada informasi apakah dengan Google dan sebagainya ya ketika terjadi kemacetan di satu ruas maka kita bisa menghindari maka itu akan meminimalkan munculnya risiko atau kadang-kadang keterbatasan pengetahuan kita tidak tahu adanya jalan-jalan tikus ya ada jalan tikus yang bisa mengatasi ketika terjadi kemacetan, keterbatasan pengetahuan, kemampuan, ya, teknik pengambilan keputusan itu juga akan mempengaruhi munculnya risiko karena adanya ketidakpastian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ranah dari mitigasi, maaf, saya ini baru saja kuliah mitigasi bencana tadi. Manajemen risiko itu mengelola antara area tidak diketahui ketika tidak ada informasi sampai dengan batas adanya informasi walaupun tidak total. Nah, karena ranahnya setelah ada informasi yang lengkap itu adalah ranahnya auditor. Ya. Kita eh, bergerak di antara tidak ada informasi sampai dengan informasi yang belum lengkap. Inilah ranah atau spektrum dari manajemen risiko. Nah, secara umum kalau eh, kita melihat definisi tentang risiko, itu secara umum disebutkan risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan, atau sasaran, atau berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan institusi atau organisasi ataupun perusahaan. Nah, pada dasarnya manajemen risiko adalah proses sistematis untuk yang pertama adalah mengidentifikasi, ya, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau suatu proyek. Dan tujuannya adalah mengenali seberapa besar risiko yang dihadapi dan bagaimana mengelolanya. Yang kedua adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Jadi antara risiko dan peluang ini apa ya semacam karena peluang itu yang kita harapkan ya, peluang-peluang untuk bisa meminimalkan risiko. Jadi intinya manajemen risiko itu bukan apa ya, bukan menolak apa risiko sendiri ya, atau menghilangkan risiko itu bukan. Ya, tetapi manajemen risiko itu adalah meminimalkan ya, dampak negatif dari suatu risiko. Nah, atau lebih detailnya ini, bahwa manajemen risiko bukan menghilangkan risiko, ya, namun mengelola risiko, menyeimbangkan antara peluang dan ancaman. Kemudian tujuannya adalah mengidentifikasi seberapa besar risiko dan bagaimana cara mengelolanya. Dan manajemen risiko itu bukan berarti kita menghindari, ya. Tidak bisa, risiko itu dihindari, nggak bisa. Tapi mengurangi saja, mengurangi. Namun kita mengkuantifikasi, ya di dalam manajemen itu mengkuantifikasi risiko
sehingga manfaat yang diperoleh tadi, peluang-peluang yang kita dapatkan itu makin besar. Inilah kemampuan menangani potensi risiko. Nah, yang apa terkait dengan ini, nah saya share Mas-mas, nah, untuk sekedar anu dan juga mungkin sudah di share oleh Pak Ete ya terkait dengan eh, apa ini di ISO 31000 sudah di share dan sudah pasti sudah banyak yang membacanya ya. Ini adalah eh, pegangan kita ya untuk manajemen risiko eh, bencana itu memang eh, pegangan kita. Nah, sekarang kira-kira gambarannya seperti ini. Suatu bahaya itu dapat kita hadapi ketika gambaran yang sederhana kita berada di sebuah beban ya, yang diikatkan ya, di atas kita. Ini sebuah bahaya. Nah, bahaya itu akan menjadi lebih besar lagi ketika tali pengikatnya itu sudah kelihatan ya. Kalau bahasa Jawanya itu rantas ya. Sudah ada mulai yang mengelupas. Kalau itu sebuah tali ya sudah ada bagian-bagian yang mengelupas. Nah, kalau kita tidak ada istilahnya ya, nah yang kemudian disebut sebagai bencana. Nah, nanti kalau kita kembalikan kepada proses bencana, ya sama ya. Ketika Merapi itu sudah dari teman-teman vulkanologi menyatakan ini sudah eh, tingkat bahayanya. No? Kalau kita bisa memitigasi ya satu karena tadi disebutkan ya ketika nah risiko ini kan potensi terjadinya dampak negatif kalau ini sebuah bencana ya ada yang terluka, ada jiwa melayang, ada harta ataupun benda-benda yang rusak, maka inilah yang disebut sebagai eh, bencana. Nah, ini adalah gambaran sederhana terkait dengan apa itu bahaya dan bencana. Nah, mungkin Pak Ete sudah memberikan kan antara bahaya dan kerentanan. Ya, itu akan ketika bersinggungan, ketika beririsan antara bahaya dan bencana, maka bahaya dan kerentanan, maka irisan dari bahaya dan kerentanan tadi itulah muncul menjadi bencana. Yang mungkin sudah ya di mata kuliah bahan pencegahan atau sebelumnya ada ini. Nah, kemudian di dalam manajemen risiko ini salah satunya secara garis besar ya bagaimana kita mengelola kerentanan tadi karena bahaya itu tidak mungkin kita kelola. Gempa bumi tidak mungkin kita kelola. Gunung api, Merapi itu tidak bisa kita kelola. Nah, dia akan berjalan sebagai sebuah proses alam. Nah, dan bahaya-bahaya lain itu juga tidak mungkin. Hujan, ya kita tidak mungkin ya mengendalikan hujan. Teman-teman dari BMKG ya paling hanya bagaimana kita mengurangi dampak dari hujan ketika nanti apa muncul apa curah hujan yang tinggi. Ya, paling kita hanya mengurangi saja. Nah, sekarang saya akan masuk sedikit ke mulai ke ISO 31000. Jadi di dalam ISO 31000 itu ada tiga pilar, yaitu prinsip, kemudian kerangka kerja, dan proses. Ya, kalau saya gambarkan, nah, nah, kalau saya gambarkan kira-kira, poin. Nah, ini kira-kira. Jadi dari prinsip itu nanti akan memberikan beberapa kerangka tentang eh, kerangka kerja dan proses. Nah, kira-kira
tiga pilar prinsip, kerangka kerja, dan proses. Intinya bahwa manajemen risiko yang berbasis ISO 31000 itu mengarahkan bahwa pelaksanaan penerapan manajemen risiko harus mengaplikasikan 11 prinsip manajemen risiko yang mulai dari menciptakan dan melindungi nilai hingga pada fasilitasi perbaikan berkelanjutan dari sebuah organisasi dijalankan melalui sebuah kerangka kerja manajemen risiko dengan formula PDCA, ya, Plan, Do, Check, Act, kemudian didasari pada sebuah mandat dan komitmen. Ya, ini dari puncak manajemen tentunya. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira ini, penjelasannya kira-kira ini nanti saya share Bapak Ibu. Ini tetap saya ambil dari apa file ISO-nya ya, karena mau membuat sendiri waktunya kok anu, karena sama intinya. Jadi yang pertama adalah prinsip. Nah, prinsip dari manajemen risiko ini monggo nanti dicermati ya, tidak akan keluar ujian ini hanya untuk menambah wawasan Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian dari prinsip itu akan mengalir ke manajemen kerja. Nah, bagaimana manajemen kerja dari eh, manajemen risiko ini? Mulai dari mandat dan komitmen, kemudian rancangan kerja untuk pengelolaan risiko, ini mengalir ke implementasi, bagaimana implementasi dari manajemen risiko, kemudian ini secara apa siklus pemantauan dan tinjauan, kemudian perbaikan berkelanjutan, terus kembali, dan di sini ada eh, apa eh, take and give ya dengan proses. Prosesnya apa saja? Ini nanti bisa dilihat di eh, ISO 31000. Kira-kira seperti itu. Nah, penjelasannya kira-kira seperti ini. Tentang prinsip, ya, ini nanti mulai dari terintegrasi, gua nanti ini tidak perlu saya jelaskan ya, mulai dari terintegrasi, prinsip dalam MR, kemudian komprehensif dan terstruktur, dan seterusnya. Ya, sampai yang ke-8 itu upaya perkembangan dan berkembang yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan, siapa itu pemilik risiko? Jadi, risiko itu berkaitan erat dengan tadi kejelasan sasaran, tujuan, goal. Yang kedua, setiap orang di dalam organisasi itu pasti mempunyai sasaran kerja. Bapak Ibu di instansi masing-masing itu mempunyai sasaran kerja. Ya, kita di awal tahun, tentunya di tahun sebelumnya kita biasa ya ada rapat untuk menentukan sasaran kerja organisasi kita. Ya, kalau di UPN itu kita bulan November itu eh, kita melakukan eh, pertemuan bersama itu. Jadi ada evaluasi kegiatan tahun yang berjalan sambil menentukan masing-masing individu itu sasaran kerjanya apa bagi tenaga kependidikan ya TU lah katakanlah itu juga mempunyai sasaran. Nah sekarang lebih apa terarah karena ya kita semua kan ingin dapat tukin ya tunjangan kinerja. Nah itu sudah mengarah ke sana. Tahun-tahun sebelumnya itu belum sejauh itu ya kecuali hanya Kementerian Keuangan. Ya, mereka memang sudah mendahului ya daripada kementerian yang lain, maka mereka kadang-kadang kita iri ya. Tunjangan kinerja teman-teman di Kementerian Keuangan ini luar biasa ya. Nah, baru kemudian kementerian yang lain ya, termasuk kita di Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu mungkin di kementerian yang masing-masing itu sudah menerapkan belum ya? Kalau di BMKG kemarin kan saya pas ada kontak kita punya beberapa teman di BMKG ya.
Yang dulu itu bimbingan saya ini sekarang alhamdulillah sudah pada posisi apa ya? Kemarin itu harusnya setingkat dengan apa direktur ya. Ya, dan ini sudah diimplementasikan belum terkait dengan sasaran kinerja masing-masing dari tingkatan manapun dari apa istilahnya kalau kita sebagai pegawai negeri eselon itu sudah belum ya Mbak di, yang tadi yang di BMKG tadi sudah belum? Kita hanya sharing aja. Ada sudah sampai ke sini karena kalau eh, belum, wah ini kita perlu mempelajari manajemen risiko karena betul-betul semua level itu harus mempunyai eh, apa sasaran berarti mempunyai resiko ya kan Pak Nur gimana Pak Nur Pak Nur Hadi. Di BMKG sudah Pak ada membuat sasaran kerja. Kemudian kalau Jaya. di Stasiun Meteorologi Yogyakarta kan ada ISO manajemen mutu gitu Pak, Hmm, 9000 hmm. 2015. Jadi ada manajemen risikonya gitu Pak. Tapi sudah Kemudian untuk dikaitkan dengan kinerjanya ada. Tukin sudah Ya dikaitkan kalau dengan Tukin. kalau yang ditukin kan kita ada ini sasaran kinerja, kemudian eh, capaian kinerjanya begitu Pak, Hmm, hmm. untuk Ya. mendapatkan DP2KP-nya gitu Pak ya. Oh, artinya sudah, tapi sudah full ya, bahwa tukin kita itu benar-benar didasarkan pada capaian sasaran kinerja kita, individu itu. Sudah sampai ke sana. Belum ya? Kalau nggak salah mungkin 80-an% atau bagaimana Pak? Berapa Kan persen ya? kalau di instansi untuk full 100% harus ada WBM, WB apa ya Ya, istilahnya Pak ya? ya itu Ya yang itu Pak ya. anu, terkait dengan apa Pak WP. Jadi 100% sudah mendapatkan ini ya. Kita Iya Pak ya. ya, eh, tapi kayaknya di Kementerian Keuangan itu juga tidak didasarkan itu ya. Jadi prestasi organisasi tidak dianukan ya karena semuanya sudah eh, 100% ya. Tukin itu didasarkan pada eh, sasaran kinerja ya. Dan itu sudah detail ya. Nah, kita kan memang belum ya di kependidikan itu juga belum ya karena masih ada tunjangan-tunjangan tuh yang tidak masuk ke sasaran kinerja. Artinya katakanlah apa ya honor lah itu masih ada di luar itu ya. Nah itu kalau semua itu sudah masuk ke Tukin 100% kan tidak ada itu, kita tidak pernah mendapat amplop itu, bahkan kita apa SPC aja itu juga uang SPC nggak ada itu. Nah, betul-betul murni itu yang anu ya betul-betul ya kalau mereka orang-orang dari Kementerian Keuangan itu sudah ada paket anu tertentu ya, tapi tidak masuk kemudian termasuk apa honor itu nggak ada ya, istilahnya sudah paket anunya. Nah itu memang ini larinya ke sini. Jadi ketika BUMN itu jelas ya mereka sudah arahnya ke sini karena mereka di bawah kendali Kementerian Keuangan ya anggarannya itu betul-betul terpantau lah ya. Tapi yang di luar BUMN ini memang instansi-instansi yang eh, masih BLU ya itu juga masih apa belum begitu anu terkait dengan tunjangan kinerja dan sasaran ya. Artinya di sini bahwa semua tingkatan itu mempunyai risiko. Karena apa? Mereka mempunyai sasaran. Nah, kadang-kadang di instansi kita ya di Indonesia itu nilai eh, apa SKP lah seseorang itu tinggi, tapi tingginya eh, apa katakanlah karyawan di sebuah instansi itu tidak mendukung prestasi secara institusional dari organisasi itu.
Jadi tinggi-tinggi semuanya, mulai dari eselon 1, eselon 2 sampai eh, di bawahnya, ya. Tetapi pencapaian sasaran di tingkat institusional itu tidak sesuai dengan tingkat sasaran yang tinggi-tinggi di ranah tadi, eh, teman-teman di bawah. Nah, inilah yang menjadikan resiko, ya. Ini juga menjadi resiko, dan ini banyak, ya, capaian-capaian yang diperoleh individu tinggi, tetapi capaian secara organisasi rendah. Ini rata-rata yang diperoleh, yang kita hadapi di sebagian besar organisasi di Indonesia. Oke, kemudian resiko ini terdapat pada seluruh tingkatan organisasi. Kadang-kadang resiko tidak sampai ke tataran bawah. Ya, mereka tukinnya juga tinggi, tapi sasarannya tidak sesuai dengan yang diperoleh tukinnya. Nah, inilah yang kemudian orang-orang di Kementerian Keuangan ini menjadi latah. Ya. Banyak pejabat-pejabat yang ketika menjabat itu fungsi apa ini kan kita pernah di Kementerian Pendidikan itu kan yang menjadi dirjen itu kan profesor-profesor, ya, yang ketika di perguruan tinggi itu orang-orang yang potensi, orang-orang yang apa apa eh, potensinya tinggi, kinerjanya bagus, ya. Tapi ketika duduk menjadi dirjen, menjadi apa, itu kemudian eh, Bu Bu Menteri itu yang kemudian menilai langsung, nggak ada kinerjanya, tidak sesuai dengan apa keahliannya sebagai, nah, ini salah satu contoh, ya, sebagai gambaran. Nah, risiko juga terdapat pada seluruh proses bisnis. Oke, kemudian kita lanjut detail ke, ada dua file yang akan saya tampilkan di sini. Nah, supaya saya bisa memberi gambaran, saya sampaikan dulu terkait dengan penerapan manajemen risiko di pendidikan. Ya, nanti kita kembangkan untuk kebencanaan. Baik, saya izin share ke ini. Ya, nanti ini juga sebagai inspirasi Bapak Ibu semuanya, bagaimana untuk pengembangan manajemen bisnis di eh, organisasi institusi masing-masing. Oke, ini sebagai gambaran saya. Ya, oke. Jadi proses bisnis di perguruan tinggi. Monggo, nanti penjaringan semua narik ke masing-masing instansinya. Jadi di dalam akademik, ya, secara umum di perguruan tinggi, ini bahwa rantai nilai sebuah perguruan tinggi itu sebenarnya sebagai prestasi itu terdiri dari eh, Tridharma, ya, pada dasarnya Tridharma dan implementasi dari akademik di perguruan tinggi itu sendiri. Jadi Tridharma, ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta prestasi di bidang pelaksanaan atau implementasi akademik itu sendiri. Ini sebagai prestasi sebuah perguruan tinggi. Nah, mutu, ya, itu dari sisi non-akademik.
ya. Ada keuangan, ada sumber daya manusia, sarana prasarana, kemahasiswaan, dan organisasi secara umum. Inilah yang menjadi reputasi sebuah perguruan tinggi negeri. Nah, reputasinya bisa kemudian di breakdown, ada akreditasi. Ya. Mudah-mudahan hari Sabtu yang lalu ya kita UPN itu kita sedang diakreditasi dan kita berharap karena sesungguhnya kita 2018 ya sebelum 2018 sebelum COVID kita kan sudah diakreditasi untuk mencapai unggul itu dari 361 poin sebenarnya kita hanya kurang 5 dan itu kita apa ya banding ya karena ada nilai yang dalam tanda petik keobjektivitasnya itu kurang ya kita banding hanya kurang 5 poin waktu itu karena kita dari sisi apa ya fasilitas dan sebagainya itu jauh lebih tinggi daripada sebuah perguruan tinggi yang pada saat itu mencapai predikat unggul ya baik waktu itu apa A ya waktu itu belum ada unggul unggul itu baru muncul tahun 2023 atau 2022 ya kurang lebih. Nah, kemudian kita berarti hari yang lalu ya, berarti Sabtu ya, Sabtu Minggu kita di asesmen. Nah, kita berharap ini akan unggul. Nah, kemudian selain akreditasi tadi peringkat tadi ya, WTP ya, kemudian pengakuan. Kalau pengakuan justru kita bangga ya, kami lah, kami bangga itu karena sebenarnya pengakuan itu bahkan pengakuan dari perguruan tinggi lain ya, kita kenapa waktu itu kok tidak muncul sebagai akreditasinya itu pada waktu itu ya. Nah, ini adalah reputasi sebuah perguruan tinggi. Nah, kemudian muncul pada tahun 2018-an ya atau 19 ya era Pak Nadiem itu muncul indikator kinerja utama ya KPI itu muncul dengan munculnya apa eh, program Merdeka Belajar itu nah maka indikator kinerja utama itu mulai harus terukur ada tiga apa kelas gitu PTNBH itu semacam UGM, ITB ya 10 besar itu. Kemudian PTNBLU itu termasuk UPN. Ya, kita sebenarnya diminta oleh Kementerian tahun 26 ini besok harus ke PTNBH. Tapi ternyata dari sisi anggaran itu PTNBH itu mengeluh ya, mengeluhkan ya karena kesulitan untuk mencari anggaran secara apa mandiri begitu. Nah, mereka pun mengeluhkan. Nah, kita juga menjadi berpikir ya. Mereka ingin kembali ke PTN BLU ya. Nah, ini yang kita. Nah, itu masing-masing mempunyai indikator kinerja utama ya. Key Performance Indicator ya, KPI. Itu seperti ini. Ya, kalau PTN BLU kita ini persentase lulusan S1 itu harus 80%. Itu langsung dapat kerja selama waktu 2 tahun, itu dihitungnya 2 tahun, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Itu totalnya itu harus 80%. Jadi kalau kita meluluskan, eh, ini untuk S1 ya, katakanlah 500 wisudawan, maka 80%-nya itu harus mendapat pekerjaan ya, dalam waktu 2 tahun, kemudian melanjutkan studi S2 atau menjadi wira swasta. Itu adalah indikator kinerja utama yang pertama. IKU yang kedua ini adalah presentasi lulusan S1 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi di tingkat nasional itu 30% untuk PTN BLU.
Ya, kemudian dan seterusnya sampai bawah. Ini ada 8 indikator kinerja utama. Ini untuk mendapatkan prestasi tadi, untuk mendapatkan reputasi ini. Syaratnya itu. Nah, kemudian dari sini kita membuat sebuah perencanaan. Bentar, langsung saja saya tunjukkan. Jadi sudah saya siapkan ke. Nah, 10 menit lagi. Nah, kemudian eh, kita melaksanakan sebuah target kinerja ya di bidang akademik untuk menjunjung anu tadi. Kemudian kita identifikasi risiko-risiko yang muncul, kemudian ada analisis dan mitigasinya, kemudian peta risikonya. Oke, langsung. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama untuk sasaran kegiatan meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi, kemudian indikator kinerjanya kita sudah tentukan. Nah, kita ini yang dari tadi kita lakukan beberapa kegiatan ya untuk masa tunggu lulusan untuk bekerja dalam 6 bulan kita targetkan sekian. Kita sudah membuat target ini. Jadi kan kita ketika membuat rencana kan ada goal tadi. Nah, seberapa persen deviasi yang muncul itu adalah risiko. Nah, tabel dampaknya kita membuat tabel dampak. Ya, ketika IKU ya KPI di sini kita gagal 10%, 20% dan seterusnya. Ya, kemudian ada tabel yang kita sebut sebagai eh, likelihood. Deskripsinya apa? Eh, bahwa deskripsi munculnya eh, kegagalan yang minor itu kurang dari 20% dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat apa yang kita gunakan untuk mengurangi tadi. Yang pertama, supaya masa tunggu lulusan tadi untuk mendapat pekerjaan, itu kita lakukan beberapa kegiatan. Ya, yang pertama untuk analisis mitigasinya. Nah, satu untuk kita membuat BNSP ya. Kita ada kegiatan BNSP di apa LP3M ya dulu LP3M ya di sana ada beberapa kegiatan sertifikasi, kemudian peningkatan keterampilan wisudawan. Jadi mahasiswa yang sudah akan wisuda itu biasanya kita beri beberapa kegiatan ya untuk meningkatkan itu termasuk tadi sertifikasi. Kemudian eh, terkait dengan kualitas pendidik, ya, dosen, kita membuat tim percepatan guru besar, ya, tim percepatan guru besar. Ini untuk meningkatkan kualitas dari karena tadi ada di IKU, IKU keempat itu ya dosen menghasilkan eh, hasil penelitiannya masuk ke Scopus dan sebagainya. Kemudian ke guru besar, ini termasuk Prof. ET ini yang masuk ke sini ya. Nah, kemudian kita buat peta risiko. Ya, peta risiko ketika kita pada kondisi awal itu adalah pada posisi merah ini. Ya, jadi eh, hambatan-hambatan mayor itu
pada ujung ya. Kemudian dari sisi apa likelihoodnya itu pada tingkatan paling rendah. Nah, kemudian setelah kita lakukan satu adanya apa pembekalan mahasiswa yang wisudawan ya mau wisuda, kemudian adanya sertifikasi, ini sudah di 21 prodi S1 itu semua sudah ada apa pelatihan yang mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP. Kemudian dari dosen-dosen itu ada semacam apa ya? eh, Bukan tunjangan ya, tapi insentif. Siapa yang menuliskan paper di Scopus 1 itu ada ya insentif sekian, sekian di Scopus 2. Nah, ini ada. Nah, maka setelah ada kegiatan itu, peta risikonya itu menjadi ini ya, bergeser, bergeser. Jadi ada peningkatan peta risiko. Nah, setelah dimitigasi, maka berubah ke yang tingkatan yang lebih rendah. Inilah peta risiko kita ya, kondisi pada saat ini profesor sudah meningkat, hanya saya malah yang belum ini Bapak-bapak ini Pak. Saya yang dulu mengatur di sini terlena. Nah, mudah-mudahan lah tahun ini paling tidak tahun 26 lah saya berharap di semester apa awal 26 itu sudah mendapatkan itu insya Allah lah. Nah, sekarang potensinya ini. Jadi bagaimana kita meminimalkan resiko itu dengan satu kita membuat target, kemudian target yang kita targetkan tadi itu kendalanya apa? Apa saja kendalanya, kemudian kita atasi di situ, maka eh, apa peta risikonya itu menjadi eh, lebih kecil. Risiko-risiko yang akan muncul itu ternyata kita bisa eliminir, kemudian peta risiko kita itu sudah mengarah ke sini. Harapannya di RER 1 ini ya, tetapi ini perlu tahapan lagi ya, perlu apa kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan risiko-risiko yang muncul nanti itu menjadi lebih kecil lagi. Nah, tapi ini agak susah ya. Biasanya hanya di unlike 2 atau di moderate 2. Ini sudah prestasi yang bagus. Nah, untuk ini memang nanti kita perlu ada apa ya, diskusi ngobrol lagi lah. Tidak resmi ya, karena memang waktunya kita terbatas terkait dengan bagaimana kita membuat peta risiko, termasuk Bapak Ibu nanti ya ketika di instansinya eh, mestinya ya harus sudah bisa membuat peta risiko terhadap tugas kewenangan di tingkat Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti arahnya mestinya ke sana. Ini saya kira itu diskusi dulu. Monggo dipersilahkan. Ini saya jujuk ke sini ya, Don Sewu, karena ini dan ini gambaran saya tidak langsung ke kebencanaan, tapi ke apa yang menjadi pengalaman saya dulu, yang saya lakukan. Monggo, kalau ada diskusi, Tujuan saya Anda berada di sebelah kiri. monggo, Izin, izin Pak, monggo, monggo. makasih waktunya. Terkait dengan pengelolaan resiko, Nggih, tentunya dalam suatu organisasi memerlukan kerjasama tim yang solid, yang bagus, yang sinergi, yang mempunyai tujuan yang sama. Dalam pelaksanaannya, tentunya memerlukan perjuangan, memerlukan suatu pengorbanan bahkan. Nah, pengorbanan sini Bapak tadi tidak menjelaskan terkait dengan anggaran atau biaya dalam mengelola risiko. Kira-kira ada nggak suatu pengelolaan risiko yang tidak menggunakan biaya, Pak? Atau seminimal mungkin barangkali. Mohon arahannya, Pak. Makasih. ya, ya, terus sekali Pak Tuju. Jadi luar biasa. Jadi betul kendala utama ketika saya menerapkan ini ya risk manajemen ini justru pada perilaku, Pak. Betul, ya. Jadi ketika kami membuat sebuah
apa aplikasi lah begitu ya. Aplikasi yang harusnya itu dilakukan oleh semua elemen. Nah, ternyata terhentinya itu di perilaku, Pak. Jadi katakanlah dari sisi keuangan, teman-teman keuangan. Nah, kami sudah terbiasa seperti ini. Demikian pula dari akademik ya. Ini kita menggunakan sebuah aplikasi Spada itu mudah ya, tapi aplikasi yang namanya Bima ya. Ketika ingin membuat sebuah eh, jadwal katakanlah ya, roster gitu ya. Ini kan kita masih mendapatkan benturan-benturan. Satu orang dosen kadang-kadang pada jam yang sama memberikan kuliah dua di tempat yang berbeda, bahkan ada yang tiga. Ini karena ketidakpatuhan terhadap tadi eh, apa ya keputusan yang kita ambil. Semua ketika membuat jadwal itu harus menggunakan aplikasi yang kita beri nama Bima. Tapi faktanya itu ada yang mengambil langsung ya, harusnya mengambil tempat apa ruang kelas itu harus dirinci di Bima itu sudah dipakai atau belum. Ya ternyata ada yang potong kompas. Nah, terbukti di lapangan satu ruang itu pada jam yang sama ada dua mata kuliah yang terjadwal. Ternyata setelah dirunut satu kelas itu yang anu itu tidak melalui Bima. Contohnya itu sederhana. Jadi memang satu hambatan utama itu justru pada perilaku dan juga apa kebiasaan ya, kebiasaan dari teman-teman ya pelaksana itu satu. Yang kedua memang betul ya, kita terkendala dengan anggaran. Contoh yang sederhana, eh, ketika di perpustakaan kita ya, perpustakaan kita ini termasuk perpustakaan yang menganggarkan cukup besar. Ya, saya tahu betul ya karena hampir 1,8 miliar itu. Itu hanya untuk buku, untuk apa? Langganan ya seperti jurnal-jurnal internasional itu sebesar itu. Nah, ketika Irjen datang, mereka akan melihat ini jurnal ini dibuka oleh berapa mahasiswa. Ternyata mahasiswa-mahasiswa kita, yang mudah-mudahan nanti bapak-bapak tidak ikut ini, itu kecil. Jadi dengan biaya sebesar itu, ternyata yang membuka itu tidak banyak. Nah, maka dihitungnya kan per kepala. Wah, ini mahal sekali biayanya sampai itu mau diminta untuk di take down ya. Tidak boleh muncul, tapi kita berusaha karena salah satu persyaratan utama kita itu adalah layanan. Kita memberikan jurnal-jurnal yang apa ya memang mahal ya. Eh, Kalau kita di luar itu per halaman itu berapa dolar, tapi dengan apa email Bapak Ibu semuanya yang menggunakan UPN YK itu akan menjadi gratis. Nah, contohnya itu. Jadi perlu dana yang besar. Nah, bagaimana harus apa ya ekstra untuk mendapatkan low budget tadi ya ketika membuat karena melekat kadang-kadang ada satu kegiatan yang output ataupun outcome-nya itu memang melekat harus ada anggaran. Contohnya sertifikasi tadi. Ya BNSP juga nggak mau ya ketika eh, itu tidak ada anggaran katanya. Ya kan setiap anu ada anggaran, tapi itu kemudian dibebankan ya bukan pada kita tapi pada eh, apa eh, konsumen lah begitu ya. Dalam hal ini mahasiswa kadang-kadang ada dari luar yang ikut untuk sertifikasi karena memang membutuhkan sertifikat yang nanti akan dinilai oleh eh, perusahaan ataupun apa eh, penerima ya. Kalau itu pelamar itu nanti perusahaan ataupun instansi akan menilai dengan sertifikat itu maka akan menambah nilai apa eh, seseorang yang tadi melamar. Memang kendalanya itu betul Pak Cucu. Ya, itu yang salah satu hambatan ketika kita merancang, kita membuat sebuah kegiatan yang tidak melekat di dalamnya atau di bawahnya itu anggaran. Nah itu
salah satu kendala. Nah, yang kedua tadi perilaku ataupun komitmen dari pelaksana. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi hambatan. Betul sekali, nggih, Pak Cucu. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa lagi kalau misalnya ada hal-hal yang kita bisa ngobrol Izin Pak terkait. Harsono. Nggih. Tadi kan kalau saya cermati ya Pak, yang perilaku tadi masuknya berarti kan ke budaya gitu. Nggih, Kemudian betul. sosial. Nah, yang sejauh mana pengaruhnya terkait dengan politik, Pak? Politik bukan politik praktis, tapi politik kampus ya. Tadi kan Nggih, nggih. terkait dengan kalau politik itu kan Kebijakan lah, nggih, ya kebijakan. kebijakan, ya kebijakan itu kan ada kebijakan, ada SOP. Nggih. Sejauh mana itu pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko yang di apa topik yang Pak Harsono tadi, karena tadi kan ada penganggaran itu kan katanya dengan kebijakan ya Pak ya. Nggih, Oh, betul. prioritasnya di sini, kalau aku suka di sini. Ya, meskipun Nggih, ya penting adalah tempatmu gitu. Sejauh nggih. mana itu pengaruhnya Pak ininya? Oke, kalau pengaruhnya juga besar sekali, Pak. Tapi memang waktu itu kan belum ada. Jadi dari kementerian itu belum melaksanakan, jadi belum ada kebijakan terkait dengan Tukin kan waktu itu. Nah, itu memang ya tadi seseorang yang sudah nggak mau belajar lagi apa komputer ya, aku koyo ngene kok, kayak ngene dia gelem karena dia dalam tanda petik ya eh, gajinya itu sudah melekat. Ya tidak ada kemudian apa katakanlah apa ya motivasi atau perangsang yang membuat dia itu harus bahwa saya ini harus belajar ya, tapi dia udah pasrah tadi. Nah, ini merupakan budaya kita kan sejak wis aku kon piye-piye wis manut aku isone ngene ya kan kira-kira seperti itu. Nah pengaruhnya jelas sekali Pak ya ketika apa IKU kita tidak tercapai ya. Misalnya eh, kebijakan tentang keuangan. Ya, pada saat kita belum mengimplementasikan sebuah aplikasi, itu kan ada mahasiswa yang terlepas ya ketika dia ada yang memang sudah membayar, tapi kemudian ini faktanya saja ya kita sampaikan. Dulu kan pernah ada membayarnya lewat person kan. Nah, itu tidak masuk aplikasi. Akhirnya kan Irjen itu tahu bahwa mahasiswa UPN katakanlah waktu itu 15.000 gampangnya kan. Mestinya kan ada uang masuk ke negara itu sekian miliar itu. Nah, tapi kok ini hanya muncul sekian. Ya, ini larinya kemana? Nah, itu kan kelihatan dari auditor kan tahu. Nah, itu karena belum satu aplikasi, Pak. Seperti tadi kita katakan, ketika di keuangan itu harus menggunakan satu aplikasi yang sudah direkomendasi oleh Kementerian Keuangan. Ternyata, bos, aku ora iso kok. Artinya kan menyerah. Nah, mereka tidak mau karena budayanya dari dulu ya hanya mencatat saja, kemudian masuk ke rekening bank, itu saja. Nah, di luar itu ada mahasiswa yang memang bocah yang dablek, kebetulan jadi aman, ya, tidak memberikan SPP-nya ke keuangan kita, ke bank waktu itu. Nah, mereka aman. Nah, ini kan menjadi dua hal tadi. Satu dari sisi pegawai yang kemudian terlena atau sengaja memang tidak memasukkannya karena dia sudah tahu kondisinya, atau dari sisi mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa kita dengan target yang apa, hitung oleh Irjen itu kan tidak sama. Nah, itu menjadi masalah. Nah, kemudian kita paksa itu kan sebuah resiko. Jadi, jadi kita mendapatkan tadi apa kita juga dari ini. Nah, kita kan nggak mendapatkan predikat apa WB apa istilahnya. Saya bukan uang keuangan nanti. Mungkin ada yang tahu. W- WTP Ya, atau apa? WBT ya. Nah, kita nggak WTP, wajar WTP ya, tanpa WTP bayar. kan wajar tanpa ini kan. Nah, kita nggak karena kita ada selisih ya sekian lah berapa waktu itu 3, berapa lah miliar itu.
Nah, dengan dipaksa, dengan adanya risiko itu kita paksa, ya mau tidak mau kita harus tegas, Pak Mino. Jadi kemudian yang di keuangan itu persyaratannya yang harus bisa mengaplikasikan dan mau mengaplikasikan apa aplikasi yang kita wajibkan. Jadi antara akademik dan bidang keuangan kemudian match. Nah, sekarang dosen wali itu sudah tahu, kalau kamu belum bayar ya, karena dosen wali sudah ada hak untuk mendapatkan informasi seorang mahasiswa itu sudah membayar UKT atau belum. Nah, gampangnya seperti itu, Pak Mino. Resiko jelas ada. Nah, untuk meminimalisir ya tadi, di antaranya ada yang tadi budaya, ada yang memang kita juga sesuai dengan apa eh, program kita, bahwa program kita itu nanti antara keuangan dengan akademik itu menyatu satu aplikasi. Jadi kalau mahasiswa yang cuti, nanti otomatis akademik akan tahu karena dia tidak akan menagih. Jadi tidak akan mendapat tagihan ketika informasi cuti itu dari bidang akademik kita sampaikan lebih awal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, monggo. Untuk sampai jam 5 masih ada 3-4 menit. Kalau tidak ada masih kita masih punya waktu untuk ketemu. Oh ya, seterusnya gimana ini? Kalau misalnya kebetulan saya jam 12:30 itu ada mata kuliah mitigasi bencana juga, MBG namanya. Dan itu sudah jalan. Nah, kebetulan yang semester sebelum UTS itu saya, setelah UTS itu Pak ET nanti. Gimana ini kalau minggu depan kan berarti ada manajemen pencegahan ya jam ini ya berarti. Solusinya saya derek, monggo. Mau malam juga sambil santai-santai, mau sambil ngopi, yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sambil yang sudah berkeluarga melayani eh, suami dan eh, bubuk-bubuk si kecil juga monggo. Saya prinsipnya bisa lah untuk biasanya malam memang ya. Saya setuju, Pak, kalau malam. Oh, monggo nanti saya kan ya nggak tahu malamnya itu yang kosong malam apa. Nanti monggo saya derek di WA grup aja nggih. Dari Iya. salah satu dari penjaringan nanti menyampaikan. Nggih. Saya mungkin ya nggak bisa itu malam Kamis. Ya malam Kamis itu sudah ada Rabu malam ini ya. Nanti malam itu sudah ada kegiatan. Tapi kalau lainnya bisa, insya Allah. Hanya ini aja, Rabu malam itu sudah ada kegiatan. Nah, lainnya itu monggo nanti saya derek. Monggo nanti dari salah satu nggih jaringan atau di grup nanti kita sampaikan. Saya terbuka selain malam Kamis. Begitu nggih. Oke, Pak. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai ini. Mau tidak mau minggu depan sudah saya harus mendengarkan presentasi. Nanti saya sisipkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi dari manajemen risiko ini. Begitu nggih. Saya Iya, tunggu Pak. lama Oke. matur nuwun semuanya. Iya, Pak. Nggih, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita bisa ketemu lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur nuwun semuanya. Terima kasih, Pak. Nggih. wabarakatuh. Matur nuwun, Pak.